fa ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak-anak yatim fala taqhar, jangan kamu menghardik. Apa itu menghardik? Menghardik itu menyakiti anak yatim, bukan pelit kepada anak yatim, bukan. Menyakiti anak yatim. Karena ada hari ini orang yang tidak mau berbagi kepada anak yatim, itu yang dimaksud takhar. Tapi ada yang lebih parah, dia memberi kepada anak yatim, tapi dengan pemberiannya itu dia merendahkan kehormatan anak yatim. Gimana tuh ceritanya? Dulu ada seorang tokoh namanya Abu Sufyan di zaman Nabi Muhammad. Dia seminggu sekali sembelih onta. Diberikan dagingnya itu kepada masyarakat. Tapi begitu anak yatim yang datang, dia kasih dagingnya tapi dia dorong jauh. Pergi kamu dari sini. Dia memberi tapi dia merusak kehormatan anak yatim. Nah, ini yang kita singgung tadi di awal. Ada budaya-budaya kita yang harus diperbaiki. Budaya menyantuni anak yatim, santunannya enggak seberapa, tapi mempermalukan mereka dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa tuh? Masuk Maulid Nabi, masuk bulan Muharram, kita undang anak yatim ke masjid. Itu udah keliru. Kita undang anak yatim ke masjid, itu sudah keliru. Di mana letak kelirunya? Berarti kan mereka yang datang ke kita. Padahal sebenarnya mereka yang butuh kita atau kita yang butuh mereka? Kita yang butuh mereka. Jadi kita yang mesti datang kepada mereka. Karena kalau mereka lapar, yang dosa bukan mereka, yang dosa kita karena tak peduli kepada mereka. Yang nanti akan dihisab harta kita, bukan harta mereka. Karena setiap harta yang Allah titip kepada kita, ada hak mereka yang harus diberi. Jadi yang butuh siapa? Kita. Yang kedua, sudahlah diundang ke masjid, seluruh jamaah duduk di sini, anak yatim di sini. Silakan berdiri anak-anak, Pak RT, Pak RW, perwakilan, kami persilakan untuk maju ke depan memberikan bantuan. Dikasihlah amplop 100.000. Salam nak, dielus-elus, bahkan ada yang dicium. Enggak masalah, dielusnya itu sunnah. Cium ubun-ubun anak yatim itu sunnah. Tapi persoalannya, mereka ditaruh di depan sebagai penerima bantuan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya tukar posisi, kita yang di depan dan kita menerima bantuan, kira-kira kita bangga atau merasa malu? Menerima bantuan dipertontonkan oleh jamaah banyak-banyak, bahkan dipoto, fotonya diupload ke media sosial, diupload ke grup WA, bahkan tak jarang dibuat kalender selama 1 tahun yang akan datang. Terpampang muka mereka selama 1 tahun sebagai penerima bantuan. Padahal bantuannya hanya 100.000 sehari habis. Tapi mereka malu 1 tahun. Itu kita masuk dalam kata-kata takhar. Maka jangan. Tak boleh begitu. Dulu Abu Sufyan dilaknat oleh Allah bukan karena dia pelit. Dia berbagi tapi sambil dia merendahkan kehormatan anak yatim. Lalu gimana caranya Ustaz? Enggak perlu kita mereka undang kemari. Kita yang datang ke tempat mereka. Tapi kan zaman sekarang ini kalau enggak didokumentasikan nanti jadi fitnah Ustaz. Kami kan pengurus masjid. Ini kan duit orang banyak, ini duit jamaah. Kalau nggak ada dokumentasi, nanti dikira uang kami makan sendiri lagi. Nah, nggak masalah dokumentasi. Ada 2 cara. Pertama, tidak mendokumentasikan secara terang-terangan. Ayo deh, foto ngadep kamera di sini. Meskipun berasnya sedikit, senyumnya yang ikhlas. Ayo. Nggak bisa. Kita dokumentasinya diam-diam. Kalau mau diupload ke media sosial, blur. Wajahnya blur. Jangan tampakkan wajahnya. Untuk menjaga kehormatan. Karena kalau dibalik posisinya kita sebagai penerima bantuan, kita nggak akan mau dipoto begitu. Apalagi bantuannya nggak seberapa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kepada anak, ingat lo ya, anak yatim, bukan orang yatim. Karena kalau disebut orang yatim ini rata-rata jamaah yang hadir ini yatim ini. Ya kan? Makanya disebut anak yatim.
Disebut anak yatim itu sampai batasnya usia sebelum dia balik. Atau dalam mazhab Syafi'i kalau masih tetap dikasih bantuan boleh. Batas maksimalnya sampai sebelum dia mampu mencari nafkah sendiri. Kalau kita, jangan pula nanti pengurus masjid berdiri juga di depan. Kenapa Pak? Yatim juga kami Ustaz. Ya, yatim piatu malahan. Makanya disebut anak yatim. Yatim itu yang dimaksud adalah yang mati ayahnya, wafat ayahnya. Hewan ada yatim juga dalam syariat. Hewan itu disebut yatim kalau yang mati induknya. Tapi kalau manusia disebut yatim kalau yang mati bapaknya. Kenapa kalau hewan yatim ketika mati induknya? Karena hewan itu yang mencarikan makan untuk anaknya adalah induknya. Jantannya kelayapan jadi betina. Maka kalau ada manusia kayak gitu, yang kasih makan induknya, dianya kelayapan jari betina, hewan lah itu. Nah kalau manusia disebut yatim kalau wafat bapaknya. Kenapa? Karena kewajiban menanggung nafkah keluarga itu ada pada seorang ayah, kepala rumah tangga. Maka kalau kepala rumah tangganya wafat, dinilai oleh Islam ini sedang butuh bantuan.